Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervan Tripasongko, salah satu pengajar biofarmasetika di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem penghantaran obat tertarget. Mengapa kita harus mempelajari tentang sistem penghantaran obat tertarget, di mana yang kita tahu sediaan obat itu diantarkan ke site aksi melalui sebuah distribusi atau difusi pasif. Selain itu, bahan obat juga terdistribusi ke site jaringan non-target. Ketidakselektifan distribusi menyebabkan diperlukan suatu dosis obat yang besar untuk mencapai efek terapeutik obat di site jaringan. Sementara bahan obat yang terdistribusi pada site non-target tersebut akan memicu munculnya efek toksik atau munculnya efek samping dari obat tersebut. Sehingga diperlukan suatu sistem penghantaran obat tertarget untuk memberikan aktivitas terapeutik yang diinginkan. Di mana tujuan yang kita tahu untuk sistem penghantaran obat tertarget yaitu untuk melakukan kontrol dosis pada tempat yang tertarget, misal sel, jaringan atau organ, kemudian meminimalisir terjadinya efek samping yang tidak diinginkan. Faktor penting dalam sistem penghantaran obat tertarget yaitu karakteristik dari site target itu sendiri, kemudian sifat fisika dan kimia dari active ingredients, kemudian sifat fisika dan kimia dari carrier, kemudian selektivitas dari komponen obat carrier, kemudian pengotor selama proses channeling antara obat dan carrier. Kemudian selanjutnya yaitu tentang klasifikasi penghantaran obat site spesifik. Sistem penghantaran obat tertarget dibedakan menjadi dua, yaitu pentargetan pasif, di mana pada pentargetan pasif itu kita melakukan eksploitasi dari sistem penghantaran atau suatu pembawa obat itu tersendiri, baik itu terhadap karakteristik anatomis dan fisiologis dari tubuh. Kemudian kita harus mempertimbangkan desain sifat fisikokimia pembawa obat, seperti ukuran, muatan, permukaan, kemudian hidrofobitas permukaan, sensitivitas, serta aktivitas permukaan. Contoh pentargetan pasif yaitu pada cancer treatment, di mana ukuran dan permukaan nanopartikel harus dikontrol secara spesifik untuk menghindari penyerapan oleh reticuloendothelial system. Kemudian untuk pentargetan aktif, bedanya dengan pentargetan pasif yaitu pada pentargetan aktif kita menambahkan homing device pada sistem penghantaran obat tersebut, di mana di sini kita melakukan pendekatan yang digunakan seperti interaksi spesifik antara lektin karbohidrat, antigen antibodi atau ligan reseptor dari sel, jaringan atau organ tertentu. Klasifikasi dari pentargetan aktif yaitu pentargetan order 1, kemudian pentargetan order kedua, dan pentargetan order ketiga. Pada slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pentargetan pasif, di mana yang kita tahu tadi sistem penghantaran pasif merupakan eksploitasi dari sistem pembawanya sendiri. Sementara yang wajib kita ketahui yaitu sistem penghantaran yang stabil itu seperti apa, klasifikasinya, karakteristiknya seperti apa. Sistem penghantaran stabil yaitu stabilitas fisikokimia dari sistem yang baik, kemudian sistem mampu melakukan rilis dalam jumlah yang tepat setelah mencapai site target, kemudian sistem harus terdegradasi dan dieliminasi dari tubuh. Sifat fisikokimia sistem penghantaran atau carrier, yaitu beberapa sifat fisika kimia carrier yang penting yang harus kita pahami untuk mengeksploitasi untuk digunakan sebagai sistem pentargetan pasif, yaitu berat molekul dan ukuran, kemudian hidrofobitas permukaan, muatan permukaan, serta sensitivitas terhadap trigger. Pada berat molekul dan ukuran, karakteristik yang dipertimbangkan yaitu fisiologis dari sirkulasi dan ekskresi, di mana yang kita ketahui bahwa ukuran molekul kurang dari sama dengan 30 kilodalton mudah dieliminasi oleh ginjal, kemudian ukuran molekul 100 nanometer sampai 7 mikrometer mudah dikenali dan dibersihkan oleh sistem mononuklear fagosit, kemudian untuk molekul lebih dari 10 nanometer sukar menembus sel endotelial pembuluh darah. Pada tumor terjadi fenomena EPR, sehingga untuk mendesain sistem penghantaran obat, kita harus mempertimbangkan penetrasi molekul berukuran lebih dari 200 nanometer, kemudian terjadinya peningkatan permeasi sistem kapiler darah pada kondisi inflamasi memungkinkan penetrasi molekul yang berukuran lebih dari 200 nanometer. Karakteristik sistem penghantaran obat tertarget berikutnya yang harus kita pertimbangkan yaitu hidrofobitas permukaan,
di mana yang kita tahu sistem fagosit mononuklear membersihkan partikel asing yaitu virus, bakteri, atau protein terdenaturasi dari dalam tubuh. Di mana yang kita tahu proses dari sistem fagosit mononuklear tersebut yaitu adsorpsi opsonin, yaitu sebuah plasma protein pada permukaan partikel yang masuk. Kemudian makrofag akan melakukan pengenalan terhadap partikel yang terbungkus oleh opsonin tersebut dan melakukan fagositosis. Makrofag akan cenderung mengambil partikel yang bersifat lipid. Hal inilah yang menjadi dasar dari desain sebuah sistem penghantaran tertarget pada sistem fagosit mononuklear. Jika pada sistem penghantaran didesain untuk tertarget pada sel lain, maka desain yang dibentuk harus dapat meminimalisir kontak dengan sistem fagositosis mononuklear tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan melapisi partikel dengan material yang bersifat hidrofilik, misalnya polyethylene glycol. Karakteristik selanjutnya untuk pendesainan sistem pentargetan pasif yaitu muatan permukaan, di mana muatan permukaan sistem yang bersifat netral akan tersirkulasi lama di dalam tubuh. Kemudian yang bermuatan negatif dia akan dibersihkan oleh sel Kupffer limfer. Kemudian untuk yang bermuatan positif dia akan berinteraksi dengan muatan negatif plasma protein dalam sirkulasi darah. Karakteristik berikutnya yang dipertimbangkan yaitu sensitivitas terhadap trigger. Pada skema terlihat bahwa sensitivitas sistem terhadap pemicu di mana obat yang mengandung molekul bioaktif yang dibawa oleh suatu sistem penghantaran akan rilis jika terinduksi oleh suatu trigger atau pemicu, seperti faktor eksternal, misalnya panas atau radiasi, dan proses biologis yaitu penurunan pH, transformasi enzimatik, atau perubahan potensial redoks. Sistem pentargetan aktif. Klasifikasi dari sistem pentargetan aktif yaitu pentargetan order 1, di mana sistem penghantaran obat ke pembuluh kapiler dari site target, organ, atau jaringan. Contoh yaitu limfatik, rongga peritoneal, ventrikel cerebral, mata, dan otot. Untuk pentargetan order kedua yaitu sistem pentargetan obat ke tipe sel khusus atau spesifik, misalnya pada sel tumor dan bukan sel normal, misal penghantaran obat tertarget ke sel Kupffer di hati. Untuk pentargetan order ketiga yaitu sistem pentargetan obat ke site internal sel, misalnya ligan berbasis reseptor untuk mediator masuknya kompleks obat ke sel melalui reseptor. Seperti terlihat pada gambar yang merepresentasikan akumulasi liposom pada kanker payudara, di mana pada gambar A terlihat bahwa sistem pentargetan order ke-1, di mana sistem penghantaran obat ke pembuluh kapiler dari site target, organ, atau jaringan pada kanker payudara. Kemudian pada gambar B terlihat sistem pentargetan order kedua, di mana sistem penghantaran obat atau liposom melepaskan obat anti kanker pada sel kanker. Kemudian pada gambar C, di mana ligan liposom tertarget berikatan dengan permukaan sel reseptor dan akhirnya obat akan dirilis pada site aksi dari sel kanker tersebut. Pada sistem penghantaran obat tertarget, terdapat beberapa komponen-komponen yang perlu diperhatikan yaitu target dan carrier. Target sendiri yaitu sebagai contohnya sel, jaringan, atau organ yang secara akut atau kronik membutuhkan terapi, sedangkan carrier merupakan molekul atau sistem khusus yang secara efektif mampu mentransport loaded drug ke site target. Bagaimana karakteristik carrier yang ideal, yaitu dia harus biokompatibel, biodegradable, non-toxic, serta non-immunogenik. Macam-macam carrier dibedakan menjadi liposom, kemudian polimer dan konjugat, nanopartikel, albumin, serta lipoprotein. Jenis carrier yang kita bahas pertama yaitu liposom. Liposom merupakan mikropartikulat dengan ukuran antara 0,03 mm sampai 10 mm yang terdiri dari dua lapis fosfolipid yang terenkapsulasi dalam suatu ruang aqueous. Suatu obat dapat berada pada bagian hidrofil atau hidrofobnya, tergantung dari sifat fisika kimia dari bahan obat tersebut. Ligan diperlukan untuk dapat mencapai site targetnya. Macam-macam ligan yaitu antitumor, monoklonal antibodi, karbohidrat, vitamin, dan lainnya. Liposom merupakan
Jenis carrier yang paling umum digunakan karena mampu meningkatkan efek terapi, aman, mampu menurunkan efek samping obat, misalnya pada antitumor dan antibiotika. Liposom yang digunakan bersama doxorubicin mampu menurunkan efek samping kardiotoksisitas dan muntah. Kemudian liposom yang digunakan bersama dengan amphotericin B mampu menurunkan efek samping nefrotoksisitas. Kemudian liposom juga bersifat non-toksik, non-hemolitik, dan non-imunogenik setelah disuntikkan berulang kali. Selain itu, liposom juga biokompatibel dan biodegradable, yaitu mampu dirancang untuk menghindari pembersihan retikuloendotelial sistem, ginjal, dan inaktivasi secara kimia dan enzimatik. Sistem penghantaran liposom juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu secara in vivo dia mampu dibersihkan segera oleh retikuloendotelial system, serta secara in vitro stabilitasnya rendah. Namun hal ini dapat diatasi dengan penambahan polyethylene glycol dengan konsentrasi 4-6%, yang mampu meningkatkan secara signifikan waktu sirkulasi in vivo-nya sekitar 200-1000 menit. Kelemahan lain dari sistem ini yaitu memerlukan adanya modifikasi khusus pada permukaan sistem untuk memperbaiki efek terapinya. Salah satu modifikasi yang dapat dilakukan yaitu menambahkan ligan agar penghantaran menjadi lebih selektif. Pada slide selanjutnya memperlihatkan mekanisme aksi dari liposom, di mana liposom menempel pada membran sel dan tampak menyatu dengannya, kemudian melepaskan konten atau kandungan obat di dalamnya ke dalam sel. Kemudian mereka diambil oleh sel dan fosfolipidnya dimasukkan ke dalam sel membran, di mana obat yang terperangkap di dalamnya akan dilepaskan. Pada kasus sel fagosit, liposom akan menyatu, dinding fosfolipid bekerja oleh organel yang disebut lisosom dan bahan aktif farmasi akan dilepaskan. Carrier yang selanjutnya yaitu polimer dan konjugat. Karakteristik fisika yang diperbaiki misalnya kelarutan aqueous. Spacer digunakan untuk menjembatani obat pembawa pada produk polimerik. Spacer mempengaruhi laju hidrolisis obat tersebut. Komponen dasar dari polimer dan konjugat yaitu kerangka polimerik, kemudian homing device, kemudian obat yang diikat secara kovalen ke rantai polimer, kemudian rantai fungsional pengendali sifat fisika kimia. Contoh dari polimer dan konjugat yaitu polyethylene glycol yang digunakan untuk memperbaiki beberapa clearance obat seperti kombinasi diaminasi adenosin atau PEG-ADA, kemudian PEG yang dikombinasikan dengan filgrastim, dan PEG yang dikombinasikan dengan asparaginase. Carrier selanjutnya yaitu nanopartikel merupakan sebuah polimer biokompatibel, merupakan carrier jenis partikel dan terlarut, memiliki ukuran berkisar antara 0,2 sampai 0,5 mikrometer. Tujuan sistem penghantaran nanopartikel yaitu untuk memperbaiki ukuran partikel, karakteristik permukaan, serta laju pelepasan bahan obat menjadi optimal dan regimen dosis obat menjadi optimal. Aplikasi dari carrier nanopartikel yaitu pada terapi kanker, di mana material yang digunakan yaitu nanopartikel polyalkyl cyanoacrylat dengan agen anti kanker yaitu oligonukleotida. Tujuannya yaitu mentargetkan mengurangi efek toksik serta meningkatkan penyerapan anti kanker dan mampu memperbaiki stabilitas secara in vitro dan in vivo-nya. Kemudian aplikasi pada absorpsi per oral, material yang digunakan yaitu nanopartikel polymethyl metacrylat dengan agen steroid, antiinflamasi, dan kemudian antibakteri untuk terapi glaukoma. Tujuan dari aplikasi nanopartikel ini yaitu mampu meningkatkan bioavailabilitas perlindungan dari enzim saluran pencernaan. Carrier selanjutnya yaitu albumin. Albumin merupakan protein dengan berat molekul 69.000 Dalton yang terdistribusi dalam plasma dan cairan ekstraseluler. Albumin mampu berkonjugasi dengan beberapa obat untuk memperbaiki zat spesifik. Misalnya konjugasi albumin dengan metotrexat
yang mampu meningkatkan reaksi aksi obat setelah terkonjugasi. Carrier selanjutnya yaitu lipoprotein. Lipoprotein merupakan kompleks protein lipid dalam darah yang bersirkulasi dalam tubuh. Lipoprotein menunjukkan distribusi lipid dalam darah. Berdasarkan berat molekulnya, lipoprotein diklasifikasikan menjadi 4, yaitu high density lipoprotein, low density lipoprotein, kemudian very low density lipoprotein, serta kilomikron. Low density lipoprotein akan mengalami proses endostosis ke dalam sel, yaitu suatu cara transport kompleks obat dan lipoprotein ke dalam sel untuk dihidrolisis oleh enzim lisosomal intraseluler sehingga obat aktif terapeutik dapat dirilis ke dalam vesikel. Namun sistem penghantaran ini masih memerlukan adanya suatu penelitian yang lebih lanjut lagi terkait bahan obat yang bersifat lipofilik. Karena pada pemakaian oral, bahan ini tergabung dalam kilomikron yang dibentuk pada saluran cerna yang mengakibatkan terjadinya proses absorpsi secara limfatik. Berikut ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk sistem penghantaran obat tertarget. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan Anda di bidang biofarmaseutika, terutama tentang sistem penghantaran obat tertarget.